keluarganya, kepada para pengikutnya yang beramal sunnahnya, serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita duduk bersama di majlis yang semoga Allah berkahi dalam rangka mempelajari, membaca sebuah kitab yang dikarang oleh guru kita Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berjudul Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak. Dan kami menggunakan terjemahan yang diterjemahkan oleh guru kita pula, Al-Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Al-Jizya hafizahullah ta'ala, yang mana bukunya atau PDF-nya bisa jamaah lihat di dalam aplikasi yang telah beliau buat, yaitu aplikasi bernama Bukan Islam. Gratis, tidak perlu bayar, cukup punya internet. Semua buku-buku dan terjemahan beliau bisa dimanfaatkan dengan baik dan baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama menyelesaikan pembahasan dari kitab Ahadithul Akhlaq yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita sudah sama-sama membaca apa saja kiranya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Hingga akhirnya sekarang kita akan membahas pembahasan yang berikutnya, masih terkait dengan berbakti kepada orang tua, namun ini atau pada kesempatan kali ini adalah lawan dari berbakti kepada orang tua, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya yang namanya durhaka adalah salah satu di antara dosa-dosa besar yang pelakunya diancam dengan berbagai macam ancaman, seperti neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak dimudahkan baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah jemaah sekalian rahimahullah, yang namanya dosa disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama dosa besar, dan yang kedua adalah dosa kecil. Ada dosa besar disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, Ibnu Jarir, dan para ulama yang lain, yang boleh kita sebutkan dosa besar adalah suatu perbuatan yang pelakunya diancam dengan neraka atau laknat Allah atau murka Allah atau dengan hukuman tertentu di dunia. Dosa besar adalah suatu perbuatan yang pelakunya diancam dengan neraka Allah atau dengan laknat Allah atau dengan murka kemarahan Allah atau dengan hukuman tertentu di dunia. Seringkali kita dapati hadis-hadis ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi ancaman dengan neraka.
Contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, sungguh telah Allah haramkan bagi mereka surga, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Ini dalil. Kemudian di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at. Allah katakan, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya an-nar." Dan siapa yang melebihi batasan-batasan Allah, sudah lewat batas dan lebih mengedepankan kehidupan dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh tempat kembali mereka adalah neraka al-jahim. Ini bukti dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, yang di antara bentuk dosa besar adalah la yadkhuluna al-jannata an-namam. Sesungguhnya orang yang suka mengadu domba itu tidak akan pernah masuk surga. Berarti ini menunjukkan orang yang suka adu domba tempatnya di mana? Neraka. Dan di antara dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang itu. Ini terkait dengan dosa besar. Adapun dosa kecil adalah segala perbuatan yang pelakunya tidak dimutlakkan masuk neraka atau tidak tercantum dengan lafaz-lafaz ancaman, murka atau hukuman tertentu. Seperti misalnya memukul orang lain. Sejatinya memukul orang lain itu bukanlah dosa besar. Akan tetapi kalau terus-terusan dilaksanakan, maka akan berubah menjadi dosa besar. Tentu kalau dia tukang mukul, tak mukul, maka pasti pelakunya akan terkena dengan dosa besar dikarenakan kebiasaan yang mereka lakukan. Maka kata para salaf terdahulu, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-terusan dilaksanakan, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Maka siapa yang melakukan dosa kecil tapi terus-terusan, niscaya dia sudah melakukan dosa besar.